Bab 321. Ditemani oleh auman harimau, pukulan macan hitam diserang dengan tinju Lukas. Buang, meluncurkannya seperti badai petir. Itu menggema melalui ruang tamu villa dan bertahan lama. David melompat lebih dari 10 langkah ke belakang sebelum berhenti. Lebih dari lubang dibuat di lantai kayu yang keras. Tentu saja, saya tidak cukup kuat. Aku bahkan tidak bisa mengalahkan Lukas. Apalagi Justin. Saya harus kembali dan terus berkembang. Hanya itu yang ada di pikiran David. Lupakan, saya harus mendapatkan lebih banyak poin mewah sesegera mungkin. David berbalik dan meninggalkan villa. Lukas berdiri di sana dengan wajah terkejut. Dia sekarang berdiri beberapa meter dari tempat dia berada ketika David pertama kali meninjunya, yang berarti David baru saja menjatuhkannya ke belakang beberapa meter. Bagaimana mungkin? Dia ingat bahwa dia hanya nomor 9 yang terbaik ketika dia pertama kali bertemu David. Dia hanya memiliki kekuatan seorang pemula di Dragon Rank, dan pengalaman bertarungnya pada saat itu masih kejam. Sudah berapa lama, dia sekarang bisa mendorongnya beberapa langkah ke belakang. Meskipun dia hanya memberikan 80% dari semuanya, tidak mudah bagi pemula Dragon Rank untuk menerima pukulan itu. Dia bermaksud memberi David pelajaran dan menunjukkan perbedaan di antara mereka. Jangan sampai dia dengan membuka lari ke Justin dan akhirnya mati. Dia berada di tahap selanjutnya dari Dragon Rank, mendekati puncaknya, tetapi David mampu mengambil 80% dari kekuatannya tanpa goresan. Ini berarti bahwa dia setidaknya harus berada di tahap tengah peringkat naga dan sangat dekat dengan tahap akhir. Pertumbuhan itu. Lukas kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bakat David. Kata-kata jenius dan iblis sepertinya tidak cukup untuk menggambarkan dirinya. Tidak akan lama sebelum David bisa melampaui dia, dan Justin tidak akan menjadi akhir dari dia. Mungkin David bisa membuat lompatan dan menjadi wali Summerland berikutnya. Jika dia mengambil langkah itu, dia bisa menjaga perdamaian di Summerland selama beberapa dekade. Meskipun Summerland tampak tenang sekarang, Lukas tahu itu ada di ujung tanduk. Orang tua legendaris sudah memiliki satu kaki di kuburan. Begitu pria legendaris itu mati, keseimbangan dengan Falconia tiba-tiba akan rusak. Akan ada perang lain, dan nyawa akan hilang. Oleh karena itu, seseorang di Summerland harus mengambil langkah itu sebelum orang tua itu meninggal untuk menjaga keseimbangan. Potensi David mengejutkan semua orang, dan dia harus segera melaporkan kembali. David adalah harapan Summerland. Bab 322. Hank membawa Hanley keluar dari villa, melemparkannya ke mobilnya, dan bergegas pulang. Begitu mereka sampai di rumah, dia bergegas ke ruang kerja kakeknya Joseph, meninggalkan Hanley di dalam mobil. "Kakek, tolong aku." Hank berlutut sambil terisak dan menangis. Joseph sedang berlatih kaligrafi, hobi yang dia ambil kapanpun dia punya waktu. Ketika dia melihat cucunya Hank bergegas dengan panik, dia mengerutkan kening dan berkata, "Ada apa dengan semua ini? Lihat kamu, seperti apakah calon kepala keluarga Chases di masa depan? Bangun. Kakek, seseorang mencoba membunuhku. Tolong aku," kata Hank cemas. Dia harus bergegas. David mungkin sedang dalam perjalanan sekarang. David berani membunuh Zachary dan membuat keluarga Quinn tak berdaya, sehingga Anda bisa tahu seberapa kuat latar belakangnya. Keluarga Chases dan keluarga Quinn adalah keluarga bangsawan kelas 1, jadi dia tidak berpikir keluarga Chases bisa menyelamatkannya. Satu-satunya harapannya adalah menggunakan kekuatan keluarga untuk diam-diam mengirimnya pergi. Begitu dia meninggalkan Summerland, dia bebas melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa yang mencoba membunuhmu? Siapa yang berani membunuhmu? Siapa di Summerland yang berani menyentuh keluarga Chases? Joseph bertanya dengan dominan. "David mencoba membunuhku." "Siapa David?" "David membunuh Zachary Quinn, dan sekarang dia akan membunuhku." "Ini salah Hanley. Aku tidak bersalah." "Kakek, selamatkan aku," kata Hank cemas. Merasakan keseriusan situasi dari pernyataan cucunya, Joseph meletakkan penanya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Katakan dengan hati-hati, dan jangan mencoba menyembunyikan apapun." Petik 2. Hank hanya bisa menjelaskan semuanya kepada Joseph tetapi menyalahkan Hanley dan mengatakan dia tidak bersalah. "Jadi seseorang baru saja menyelamatkanmu."
Tanya Yusuf. Ya, saya tidak mengenal orang itu, dan saya tidak tahu mengapa dia mencoba menyelamatkan saya. Jawab Heng. Baiklah, tidak apa-apa sekarang mereka tahu. Anda tidak perlu khawatir. Minta saja Elmer untuk menarik rencana terhadap perusahaan itu, kata Joseph acuh tak acuh. Kakek, kirim aku pergi. Saya ingin pergi ke luar negeri. Aku pergi sekarang. Aku akan meninggalkan Summerland. Saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. David datang. Kamu bajingan, lihat dirimu. Apakah Anda begitu takut dengan masalah kecil seperti itu? Bagaimana Anda akan mewarisi gelar sebagai kepala keluarga Chases? Tegur Yusuf. Heng terkejut dengan omelan itu. Masalah kecil. Apakah ini masalah kecil? Bagaimana ini masalah kecil ketika aku akan mati? Kakek, ini bukan masalah kecil. Ini masalah hidup dan mati. Aku akan mati jika David mengejarku. Dia akan membunuhku. Aku akan mati sekarang jika pria itu tidak muncul. Joseph melihat tatapan bingung cucunya dan dengan tenang berkata, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Sebenarnya. Namun, Heng menyela Joseph sebelum dia bisa berbicara dengan mengatakan, kakek, maukah Anda mengirim saya pergi dulu? Aku akan mendengarkan omelanmu saat aku aman. Kamu keparat. Dengarkan aku, teriak Yusuf. Oh, oke. Apakah kamu akan bergegas kalau begitu? Petik 2. Apakah kamu ingat memiliki paman ketika kamu masih kecil? Tentu, saya pikir namanya Justin, kan? Bukankah dia sudah mati? Kamu keparat. Siapa bilang dia sudah mati? Aku sudah menebaknya. Mengapa dia tidak pulang selama bertahun-tahun jika dia tidak mati? Apakah dia masih hidup? Dia hidup dan sehat, tentu saja. Lalu di mana dia? Luar negeri. Saya mengerti. Apakah Anda ingin saya pergi ke paman saya? Oke. Kita harus pergi sekarang, atau akan terlambat. Diam. Dengarkan aku. Joseph membentak. Bab 323. Dia ingin memberi bajingan itu sebagian pikirannya, tetapi dia melepaskannya setelah melihat betapa cemasnya dia. Joseph melanjutkan tentang betapa berbakat dan tangguhnya Justin. Dia juga memberitahu Heng betapa kuatnya Bloodthirsty Mercenary dan betapa pentingnya Dark Cape bagi Summerland dan Falconia. Heng menjadi semakin terkejut selama percakapan. Setelah Joseph selesai, dia berada dalam keadaan kebingungan. Aku punya paman yang tangguh. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Aku bahkan belum pernah mendengar tentang dia. Jika itu benar, aku akan dapat melakukan apapun yang aku inginkan di Summerland. Kakek, kalau begitu, apakah keluarga Chases punya tiket bebas penjara di Summerland selama paman Justinku menempati Dark Cape? Tanya Heng tidak percaya. Bisa dibilang begitu. Yusuf menjawab dengan tenang. Ya Tuhan, sialan. Itu luar biasa. Mengapa Anda tidak memberitahu saya betapa tangguhnya paman saya? Kata Heng sambil melompat dengan penuh semangat. Jika saya memberitahu Anda dan saudara Anda, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan Anda sebabkan? Oke. Jadi maksudmu David akan takut membunuhku. Apakah aku aman? Bahkan jika dia datang, seseorang akan berhenti. Lagi pula, dia mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia membantu keluarga Chases. Dia tidak akan melakukannya kecuali dia tidak ingin tinggal di Summerland lagi. Jika tidak, dia tidak akan bisa tinggal di negara ini. Lalu kenapa aku harus takut padanya? Tidak perlu meminta Elmer untuk membatalkan rencana, semua. Saya ingin memberi David sebagian pikiran saya. Karena dia akan takut membunuhku, ayo tunjukkan kepada keluarga bangsawan ibu kota bahwa keluarga Chases berani menyakiti orang yang keluarga Queen takut, kata Heng bersemangat. Saya akhirnya bisa mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Saya akan melihat siapa di ibu kota yang berani main-main dengan saya. Aku bisa membunuhmu, tapi kamu tidak berani membunuhku. Namun, Yusuf langsung merusak suasana hatinya. Dia tidak akan membunuhmu tapi masih bisa memukulmu sesekali. Kamu bisa mencoba jika kamu tidak takut sakit. Lupakan saja. Cepat dan beritahu Elmer. Petik 2. Oke, kakek, aku akan keluar dan memeriksa Hanley. Pergi.
Hank keluar dari ruang kerja Joseph dan menelepon Elmer untuk kebetulan melawan grup cantik. David tidak akan membunuh, tapi Hank masih takut David memukulinya. Dia bukan tandingan David dan tidak bisa melarikan diri, jadi akan menarik untuk sedikitnya ke mobilnya dan menatap Hanley, yang masih belum sadarkan diri. Bajingan ini hampir membuatku bingung. Tapi tidak apa-apa, saya belajar bahwa kami memiliki seseorang yang tangguh dalam keluarga. Saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di ibu kota mulai sekarang. Dia memanggil pelayan untuk membawa Hanley kembali ke kamarnya. Kemudian, Hank pergi dari rumah. Dia merasa sedikit penuh dengan dirinya sendiri sekarang. Selama pamannya berada di Dark Cape, tak seorang pun di Summerland akan melakukan apapun padanya. Bab 324. Celia kembali ke villa sendirian. Ketika John dan istrinya melihat bahwa David tidak kembali, mereka bertanya kepada Celia dan mengetahui bahwa David telah pergi mencari Hanley. Hal itu membuat keduanya panik. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka panik. Mereka bukan tandingan keluarga bangsawan kelas 1 ibu kota seperti keluarga Chases. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas dan meminta Celia untuk terus menelepon David. Dia melakukan 2 panggilan berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Telepon bahkan dimatikan pada akhirnya. David menyalakan ponselnya dalam perjalanan pulang dan melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Celia. Dia menelepon kembali untuk memberitahu Celia bahwa dia tidak menemukan Hanley dan akan segera kembali. Celia dan keluarganya juga merasa lega. Setelah menutup telepon dari Celia, David menelepon Paul lagi. Suara Paul segera terdengar. Liddell. Paul, aku punya sesuatu untuk menanyakanmu, kata David. Silakan, Tuan Liddell. Menurutmu mengapa tentara bayaran itu berusaha keras? Paul membeku, bingung mengapa David mengajukan pertanyaan seperti itu, tetapi dia tetap menjawab, banyak orang melakukannya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi beberapa melakukannya untuk populer. Kalau begitu aku akan memberikan misi, kata David tegas. Silakan, Tuan Liddell, saya ingin kamu kembali ke tempat kamu berperang, merekrut tentara bayaran yang hilang, dan membantuku membentuk bayaran tentara yang disebut Api Merah. Uang bukanlah masalah. Saya akan membayar Anda berapapun yang Anda butuhkan. Liddell, apakah Anda ingin membentuk grup tentara bayaran Api Merah? Benar sekali. Liddell, saya ingin tahu apa yang Anda coba lakukan dengan grup. Uang memang dapat merekrut banyak orang, tetapi beberapa pemain terbaik tidak semuanya tentang uang. Itu karena banyak dari mereka tidak kekurangan uang. Yang mereka butuhkan adalah mencari. Selain itu, unit tentara bayaran dibangun dalam waktu singkat. Waktu memiliki sedikit kesetiaan dan persatuan. Jika Anda dapat merekrut dengan uang, gunakan uang. Bagi mereka yang tidak bisa, beritahu mereka bahwa kami menyerang Dark Cape dan mengalahkan mercenari yang haus darah sebulan setelah mereka bergabung dengan Red Flame. Setelah kita mengalahkan Bloodthirsty, mereka akan membuat nama untuk diri mereka sendiri dengan mengambil tempat Bloodthirsty sebagai tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Setelah itu loyalitas dan persatuan akan meningkat. Apa? Paul merasa pusing ketika mendengar apa yang dikatakan David. Sebagai tentara bayaran yang telah berada di luar negeri selama lebih dari 10 tahun, dia tahu tentang tentara bayaran yang haus darah yang menduduki Dark Cape. Itu adalah legenda di dunia tentara bayaran. Tentara bayaran terkuat ketiga di dunia bawah global. Mereka sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 3 unit tentara bayaran tertinggi di dunia tentara bayarannya adalah legendaris. Mereka bahkan mampu menghancurkan sebuah negara kecil. Namun, David mengatakan mereka akan menyerang Dark Cape dan menghancurkan tentara bayaran yang haus darah. Meskipun kekuatan finansial dan kekuatan David membuatnya terkesan, dia masih berpikir bahwa David tidak memiliki kesempatan untuk membunuh tentara bayaran yang haus darah. Tentara bayaran yang haus darah tidak hanya memiliki senjata dan peralatan canggih tetapi juga memiliki Dark Cape, yang memiliki lokasi geografis unik yang mudah dipertahankan dan sulit diserang. Yang paling penting, pemimpin mercenaris yang haus darah, Tyron, diakui sebagai master terbaik di Dragon Rank. Orang itu tidak hanya sangat kuat tetapi juga brutal.
Dia akan menyiksa musuh-musuhnya sampai mati dengan berbagai cara. Begitulah cara dia mendapatkan nama Tyrant. Ekspresi siapapun di dunia tentara bayaran akan berubah hanya dengan menyebut dia. Dia bukan sesuatu yang bisa kamu tangani dengan angka saja. Bab 325. Jika mereka ingin tentara bayaran haus darah keluar dari gambar, mereka harus menyingkirkan Tyrant. Bahkan jika mereka gagal, mereka membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang sama untuk menahannya, atau mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siapa yang bisa menahan master peringkat naga nomor 1 yang diakui oleh dunia bawah? Peringkat naga dan peringkat harimau memiliki perbedaan kualitatif. Itu bukan sesuatu yang hanya bisa diselesaikan dengan perbedaan jumlah. Liddell, dengan segala hormat, kamu tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Dark Cape dan menghancurkan Blood Mercenaries. Kata Paulus. Oh, mengapa demikian? David bertanya. Karena pemimpin tentara bayaran darah, Tyrant, diakui sebagai master peringkat naga nomor 1. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan Blood Mercenaries jika kamu tidak menyingkirkannya. Saya tahu. Jangan khawatir tentang itu. Jika aku menyerang Dark Cape, aku akan menemukan cara untuk menjaga Justin. Siapa Justin? Paulus bertanya dengan bingung. Justin adalah Tyrant, pemimpin tentara bayaran haus darah yang Anda sebutkan. Apakah Anda mengenalnya, Tuan Liddell? Tentu saja. Bagaimana lagi aku tahu namanya? Saya tidak hanya mengenalnya, tetapi saya memiliki dendam terhadapnya. Jadi dia harus mati. Paul memikirkannya, mengatupkan giginya, dan berkata, kalau begitu, aku akan menyalakan api merah sesuai instruksimu, Tuan Liddell. Tapi sementara itu, aku membutuhkanmu untuk menakut-nakuti mereka. Uang dan ketenaran dapat merekrut banyak orang kuat, tetapi saya tidak dapat mengendalikan mereka. Paul memutuskan untuk mencobanya. Masuk akal karena David mengenal Tyrant dan memiliki hubungan darah yang buruk dengannya. Lagi pula, dia tahu David tidak akan memulai perkelahian yang tidak bisa dia tangani. Jika mereka berhasil membentuk resimen tentara bayaran peringkat ketiga di dunia bawah tanah global, namanya juga akan menjadi legenda di dunia tentara bayaran. Itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak oleh tentara bayaran. Meskipun dia telah pensiun dari dunia tentara bayaran, dia tidak bisa menahan godaan ini. Oke, Anda akan menjadi wakil pemimpin setelah Red Flame terbentuk. Jangan khawatir tentang uang. Rekrut semua yang kuat. Bahkan jika Anda perlu menghabiskan banyak uang, bangunkan saya tim api merah yang kuat. Beritahu mereka seseorang akan mengurus Tyrant. Saya percaya mereka yang mengejar ketenaran tidak akan memberikan kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Saya mengerti. Aku akan menyelesaikan tugas. Keluarga Chases. Aku akan memberimu 1 bulan lagi untuk hidup, dan kemudian kamu akan dicabut. Saya perlu meningkatkan kekuatan saya untuk menggandakan batas dalam waktu 1 bulan untuk mengalahkan Justin dengan percaya diri. Setelah aku menaklukkan Dark Cape, aku akan mengambil alih lokasi dan statusnya. David berpikir bahwa dengan uang tak terbatas dan status Falcon dan satuan tugas khusus, dia bisa tidak takut dan tidak ada yang perlu ditakuti selama dia tidak melakukan kejahatan atas inisiatifnya sendiri. Lagi pula dia tidak pernah menjadi pembuat onar. Namun, tidak cukup bagi David untuk belajar dari keluarga Chases. Dia belum memiliki pengaruh atau kekuatan yang cukup. Ini tidak cukup untuk beberapa keluarga yang lebih mapan. Dengan kekuatan dan potensinya saat ini, dia bisa saja membunuh Chases bersaudara, dan tidak akan terjadi apa-apa. Lucas dan Lyman tidak akan melakukan apapun padanya. Jika David tidak meninggalkan Summerland, Justin tidak akan berani memasuki Summerland tidak peduli seberapa keras dia. Ini adalah apa yang Lucas katakan padanya. Justin masih dicari oleh satuan tugas khusus dan akan ditangani begitu dia memasuki Summerland. Lagi pula, statusnya tidak memungkinkan dia untuk memasuki Summerland, karena akan menimbulkan kecurigaan Falconia. Namun, David tidak bisa melakukan itu. Dia mungkin baik-baik saja begitu dia melakukannya, tetapi banyak orang akan mati karena dia. Orang-orang ini adalah aset terbesar Summerland, dan dia tidak bisa membahayakan mereka karena alasan egois. Karena Dark Cape adalah jimat, dia harus mengendalikannya.
Mereka akan mengambil alih Dark Cape dalam sebulan dan menghancurkan tentara bayaran yang haus darah serta keluarga Chasez. Bab 326. David kembali ke rumah Celia. Keluarga Celia merasa lega saat melihat David kembali dengan selamat. John dan cepat pergi untuk membuat makan malam. Mereka meninggalkan ibu kota, jadi mereka menghentikan anggota juru masak mereka. Keluarga sedang makan malam ketika telepon John berdering. Itu dari petugas seniornya, meneleponnya untuk meminta kembali bekerja besok. Sebelum pasangan itu mengetahui apa yang sedang terjadi, telepon Mindy juga berdering. Itu adalah telepon dari manajer umum Bioutilis. Keluarga Chasez tidak hanya membatalkan daftar hitam Bioutilis, tetapi juga memberi Mindy 54% saham Bioutilis tanpa syarat. Keduanya tercengang. Mengapa keluarga Chasez tiba-tiba berhenti? Itu tidak masuk akal. Mereka terpojok sekarang. Namun, mereka sama sekali tidak mengunjungi David. John mengenal David cukup baik karena identitasnya. Dia dan Celia adalah teman sekelas sekolah menengah. Dia belajar di sekolah menengah di kota Su, dan ini tidak bisa dipalsukan. Kejadian berbedakah orang-orang dari kabupaten kecil seperti ini dari keluarga seperti keluarga Chasez di ibu kota? Mereka semua mengira petugas senior John membantu mereka. Dari semua orang yang mereka kenal, perwira senior tua itu adalah orang paling berkuasa yang juga paling menghargai John. John juga dengan cepat menelepon petugas senior tua itu untuk berterima kasih padanya. Perwira senior tua itu mengira John berterima kasih padanya karena telah berbicara untuk menjaga keamanan keluarganya. Dengan demikian, kedua belah pihak salah paham satu sama lain. 2. David bahkan kurang tertarik untuk menjelaskan masalah itu, meskipun dia tahu Hank dan Hanley melakukannya karena mereka takut dengan kekuatan. Bagaimanapun, dia tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik, sementara keluarga Chasez belum membayar harganya. Dia sedikit takut ketika memikirkan hal ini. Jika dia tidak mendapatkan sistem yang mewah, dia akan tetap menjadi David yang lama sekarang. Apa yang akan terjadi jika Celia menjadi sasaran ahli waris keluarga bangsawan seperti Hanley? Malam ini mungkin akan menjadi mimpi buruk yang hidup. Tidak hanya keluarga Chasez yang tidak berhenti, tetapi mereka juga memegang lilin untuk iblis. Mereka harus dihancurkan bersama Hanley. Dia akan menjelaskan semuanya kepada Celia setelah mengambil alih Dark Cape dan menghancurkan keluarga Chasez sebulan kemudian. Saya akan berterus terang kepada mereka terlebih dahulu ketika saatnya tiba. John dan keluarganya sangat bahagia sehingga mereka tidak harus meninggalkan kampung halaman mereka. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di ibu kota selama beberapa dekade. Siapa yang akan pergi jika mereka punya pilihan? Dia bahkan ingin makan malam sebelum ini, tetapi begitu dia menjawab telepon, nafsu makannya meningkat. Semua orang saat makan malam senang. Ketika David meninggalkan rumah Celia, dia menelepon Hugo dan meminta untuk mengirim 2 orang dari Departemen Keamanan untuk melindungi Celia dan keluarganya. Dia takut keluarga Chasez akan melakukan hal lain di belakangnya. Dia bisa menunggu selama Celia baik-baik saja. Dia akan membunuh mereka ketika dia cukup kuat. Jika sesuatu terjadi pada Celia, dia tidak tahu apakah dia bisa berada di lingkungan itu. Dia bahkan mungkin akan melenyapkan keluarga Chasez terlepas dari biayanya. Kembali di hotel, David melihat poin-poin mewahnya. Bab 327. Ada 16 poin tersisa. Dia sudah berada di level luar biasa 6. Dia merasa perlu mencapai level 8 yang luar biasa untuk melawan Lucas, dan dia harus lebih kuat untuk menang. Dia harus mencapai batas 2 kali lipat untuk mengalahkan Justin. Dalam hal ini, dia seharusnya kekurangan 1.500 poin sekarang. Itu berarti dia perlu menghabiskan 150 miliar dolar dalam 20 hari untuk menggandakan batas dan kemudian pergi ke Red Flame Mercenaries untuk mengintimidasi massa yang baru ditemukan sebelum memimpin mereka untuk menyerang Dark Cape. Jika dia menghitungnya seperti itu, dia harus menghabiskan setidaknya 8 miliar dolar sehari. Namun, dia hanya bisa mendapatkan 30 hingga 40 poin mewah sehari, yang tidak sesuai dengan standarnya. Untungnya, Pearl baru saja menghubunginya. Yayasan Internasional Liga Timur hampir selesai. Setelah mereka merilis berita, ratusan daerah miskin menyatakan kebutuhan mereka akan sekolah.
David menyuruh Pearl mengirim orang untuk menyelidiki. Jika daerah miskin benar-benar membutuhkan sekolah, dia harus membeli bahan terbaik untuk mulai membangunnya. Mereka tidak boleh berhemat dalam pembangunan dan sekolah harus kokoh sehingga siswa akan merasa nyaman di kelas. Mereka juga tidak bisa begitu saja mengalokasikan dana terlebih dahulu. Pearl berpikir bahwa David takut tidak akan ada banyak uang yang tersisa jika mereka segera mengalokasikan dana, jadi dia membeli bahan-bahannya. Maksud David adalah bahwa mengalokasikan dana secara langsung akan dianggap sebagai sumbangan, dan poin mewahnya tidak akan bertambah. Itu hanya akan berfungsi jika dia membeli barang secara langsung. Kalau tidak, bukankah lebih baik mengalokasikan 100 miliar dolar saja? Poin mewahnya akan meroket. Kapanpun dia membutuhkan poin mewah, dia bisa menyumbangkan puluhan miliar dolar, yang akan jauh lebih mudah. Sayangnya, itu tidak berhasil. Sekarang, semuanya sudah siap. Dia hanya perlu menunggu poin mewahnya meroket dalam beberapa hari. Setelah Hank meninggalkan rumah, dia memanggil anggota inti fraksi T untuk berkumpul di The Great Wall Club, mengklaim bahwa dia harus membuat pengumuman. Sebagai salah satu dari 8 petarung hebat fraksi T, dia berhak memanggil semua orang untuk berkumpul. Hank adalah orang pertama yang tiba di The Great Wall Club dan memasuki ruangan pribadi tempat mereka biasa bertemu. Itu adalah ruang pribadi untuk pertemuan anggota inti fraksi T. Kursi di sini sudah diperbaiki. Namun, Hank duduk di kursi Stan, bukan kursinya sendiri kali ini. Melihat status 8 kursi yang berada di bawahnya, Hank menemukan kursi yang paling nyaman didudukinya saat ini. Segera, anggota inti fraksi T mulai berdatangan, sementara Stan adalah yang terakhir masuk. Hank, bukankah kamu bilang ingin mengasingkan diri? Apa masalahnya? Sudahkah Anda menembus ke peringkat harimau begitu cepat? Anda bahkan mengadakan pertemuan. Bukankah kamu baru saja menerobos peringkat harimau? Ada apa dengan semua keributan itu? Bukankah kamu hanya membuang-buang waktu semua orang? Salah satu dari 8 petarung hebat, Chess, bertanya sinis. Dia dan Hank tidak akur. Begitu dia mengatakan itu, yang lain, termasuk Stan, memandang Hank. Berapa umur Hank? Apakah dia 26? Jika dia berhasil menembus peringkat harimau, dia akan dianggap jenius di ibu kota. Casey, aku harap kamu bisa berbicara denganku dengan percaya diri lagi sebentar lagi. Kata Hank dengan tenang. Oh, Hank, beraninya kamu. Jangan berpikir Anda seperti itu hanya karena Anda telah menembus peringkat harimau. Percaya atau tidak, aku akan tetap menghajarmu. Kata Chess. Dia sudah menjadi master peringkat harimau, jadi dia tidak takut dengan ancaman Hank. Namun, dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Hank. Dia berusia 27 tahun ketika dia menembus peringkat harimau. Hank baru berusia 26 tahun sekarang, jadi dia kesal karena Hank membuat terobosan di usia yang lebih muda. Hank mengabaikan Chess dan berkata, aku tidak menembus peringkat harimau. Tapi hari ini, Chess memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya dengan mengatakan, apa yang kamu lakukan mengumpulkan orang jika kamu belum membuat terobosan? Apakah Anda tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan? Saya tidak punya waktu untuk mendengar Anda berbicara omong kosong. Petik 2. Stan angkat bicara. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak tahu berapa lama mereka akan bertarung. Dia juga bertanya-tanya apa yang dilakukan Hank mengumpulkan semua orang di sini. Chess, dengarkan Hank. Chess berhenti bicara begitu mendengar itu, dan semua orang menunggu Hank berbicara. Bab 328. Hank melirik anggota inti fraksi T yang duduk di sana dan berkata, saya pikir kita perlu perubahan. 6 petarung hebat lainnya memandangnya dengan bingung. Stan berkata, lanjutkan. SCC telah berkembang pesat dengan 3 bos yang bertanggung jawab, dan saya pikir kita harus mengikuti dan menambahkan T lain. Hank menatap dengan gugup ke 6 petarung hebat dan Stan. Dia tahu dia menantang otoritas Stan. Namun, pemikiran memiliki paman yang begitu tangguh menenangkannya. Karena dia memiliki pendukung, dia akan memanfaatkannya dengan baik. Dia tahu pamannya Justin bukanlah kartu yang bisa dimainkan dengan enteng. Jika digunakan, itu berarti keluarga Chasez tidak jauh dari kehancuran, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan diri.
Lebih penting lagi, kartu itu pencegah. Dia tidak mengerti mengapa kakeknya Joseph tidak mengungkapkan identitas Justin, yang pasti dapat menghalangi semua keluarga dan memberi keluarga Chases keuntungan besar untuk berkembang. Seolah-olah semua orang tidak bersenjata, dan Anda memiliki pistol, tetapi hanya memiliki satu peluru. Jika Anda menunjukkan senjata Anda, orang tidak akan berani menyinggung Anda. Jika Anda menyembunyikannya, orang-orang akan melawan Anda, dan Anda dapat memilih apakah akan menembak atau tidak. Sama seperti bagaimana David mengetahui bahwa Paman Hank adalah tiran Justin, dan David akan menyebabkan kegemparan di Summerland dengan membunuhnya, jadi David tidak akan membunuhnya sendiri. David hampir membunuh saudara-saudaranya karena dia tidak tahu. Karena itu, dia tidak mengerti mengapa kakeknya Joseph tidak mengekspos Justin. Yang benar adalah Hank tidak tahu bahwa Tyrant Justin bukanlah rahasia di antara generasi tua keluarga aristokrat ibu kota. Hanya generasi muda yang tidak tahu tentang ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Chases bisa mempertahankan status mereka sebagai keluarga bangsawan kelas 1 di ibu kota dengan ayah Hank yang bodoh dan tidak kompeten yang bertanggung jawab setelah Justin pergi. Beberapa tahun setelah Justin pergi, keluarga Chases nyaris tidak memenuhi kebutuhan dan akan jatuh ke dalam jajaran keluarga bangsawan kelas 2. Tidak sampai berita tentang Justin pecah, perlahan-lahan pulih ke tingkat keluarga aristokrat kelas 1. Yusuf sudah tua dan hanya ingin mempertahankan status keluarga. Dia tidak lagi memiliki ambisi sejak masa mudanya. Namun, Hank masih muda dan ingin membawa keluarga Chases maju dengan dukungan seperti itu. Hank akan memainkan kartu Justin hari ini dan menakut-nakuti semua orang. Hari ini adalah hari kebangkitan Hank. Dia ingin menjadikan keluarga Chases sebagai keluarga bangsawan elit. Semua orang di ruangan itu sedikit terkejut. Bahkan Stan. Dia tidak pernah mengira Hank akan mengatakan hal seperti itu. Siapa yang memberinya keberanian untuk melakukannya? Dia tidak mengira Hank sudah gila mengatakan itu. Dia harus memiliki sesuatu untuk mundur. Namun, dia juga tidak mempertanyakan ini karena seseorang mungkin benar-benar mendukungnya. Ruangan itu hening selama sekitar 10 detik. Kemudian, ada ledakan tawa yang sangat besar. Hahaha. Hahaha. Gulungan. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Tambah T lagi. Jangan bilang Anda ingin menjadi bagian dari T ini. Ucap Chess sambil tertawa. Sisanya juga tertawa terbahak-bahak. Mau jadi T. Apakah kamu pantas mendapatkannya, Hank? Kau hanya pewaris keluarga bangsawan kelas 1. Mereka tidak lebih buruk dari Hank. Mereka semua berasal dari latar belakang yang sama. Stan bahkan pewaris keluarga Warner, salah satu dari 4 keluarga bangsawan elit di ibu kota. Bab 329. Di samping kekuatan dan kemampuannya, latar belakang saja berada bermil-mil di depan mereka. Maaf, tapi aku ingin memperjuangkan posisi ini, kata Hank dengan tenang. Dia sudah memberikan semuanya. Tidak ada jalan kembali. Dengan alasan apa? Kekuasaan. Bagaimana? Latar belakang. Manakah dari sifat-sifat ini yang membuat Anda memenuhi syarat untuk posisi itu? Apakah Anda pikir Anda bisa menjanjikan yang lain? Tanya Chess. Karena aku bisa menyinggung David dan masih hidup. Dia terintimidasi, jadi dia tidak berani menyentuhku. Kata Hank dengan angkuh. Stan mengernyit saat mendengar nama David. Siapa David? Tanya Chess. Orang yang membunuh Zachary. Dia berani membunuh Zachary, tapi bukan aku. Apakah itu cukup menakutkan? Apa? 6 petarung hebat lainnya mengejutkan. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar nama David. Hank bilang David membunuh Zachary, jadi itu tidak salah. Mereka telah lama menghindari David, takut membuatnya kesal dan disebabkan. David berani membunuh Zachary, membuat keluarga Quinn tak berdaya. Tak perlu dikatakan, dia pasti memiliki kekuatan yang menakutkan dan latar belakang yang tangguh. Tapi Hank bilang David takut padanya. Tidak mungkin. Kapan keluarga Chases menjadi begitu tangguh? Mereka benar-benar mengabaikan keluarga bangsawan kelas 1 seperti kita. Gulungan. Haruskah kami mempercayai Anda hanya karena Anda mengklaim dia tidak akan menyentuh Anda? Saya bahkan akan mengatakan Clinton antek saya. Percaya atau tidak? Tanyakan dia. Selain itu,
Apa yang membuat keluarga Chases begitu mengintimidasi? Ayahmu yang bodoh, atau pamanmu, atau kakek tuamu, kata Chase sinis. Pamanku Justin, Hank menjawab dengan dominan. Justin. Keenam petarung hebat di ruangan itu bingung. Ketika Justin meninggalkan Summerland 20 tahun yang lalu, mereka semua masih remaja, tetapi mereka samar-samar mengingat orang seperti itu yang ada di keluarga Chases. Beritahu kami betapa hebatnya pamanmu Justin. Mari kita sembah dia. Dengarkan baik-baik kalau begitu. Paman saya Justin memiliki identitas lain. Dia adalah Tyrant, pemimpin Bloodthirsty Mercenary, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Dia tidak hanya mengendalikan Dark Cape, tetapi dia juga diakui sebagai master peringkat naga nomor 1 di dunia bawah global. Apakah itu cukup? Hank selesai dan duduk. Kemudian dia meletakkan kakinya tepat di atas meja dan menunggu semua orang bereaksi. Apa? Semua orang di luar terkejut mendengar berita itu. Paman Hank, Justin adalah Tyrant, master peringkat naga nomor 1. Dia juga pemimpin tentara bayaran yang haus darah, tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah global. Dia bahkan mengendalikan Dark Cape, yang sangat penting bagi Summerland dan Falconia. Sebagai pewaris keluarga bangsawan kelas 1 ibu kota, mereka juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi Summerland dan memiliki beberapa informasi penting tentang dunia. Keluarga Chases benar-benar akan dianggap tangguh jika mereka memiliki pendukung seperti itu. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Summerland. Semua orang terkejut, bahkan Stan tidak terkecuali. Dengan identitasnya, dia lebih memahami betapa kuatnya Tyrant. Dia telah mendengar kakeknya mengatakan bahwa keluarga Chases memiliki pendukung yang kuat. Selama pendukungnya ada, keluarga Chases tidak akan pernah menolak. Keluarga Chases mungkin salah satu keluarga bangsawan elit jika bukan karena ayah Hank yang bodoh dan tidak kompeten. Ternyata pendukung keluarga Chases adalah Tyrant Justin. Berita itu cukup mengejutkannya. Bab 330. Penunjukan 10 tahun mungkin awalnya ditetapkan untuk Lorraine, tetapi seiring berjalannya waktu, itu secara bertahap ditingkatkan menjadi pertempuran untuk menjadi yang nomor 1 di antara generasi muda Summerland. Sekarang pertempuran antara dua keluarga bangsawan. Keluarga Warner adalah salah satu dari 4 keluarga bangsawan teratas di ibu kota. Keluarga Zimmerman, yang pernah menjadi salah satu keluarga bangsawan teratas di ibu kota, sekarang menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield. Ketika ayah Clinton, Walker Zimmerman, mengambil alih sebagai Menteri Kabinet Springfield lebih dari 1 dekade lalu, keluarga Zimmerman pindah dari Capital City dan pergi ke Springfield. Karena latar belakang keluarga Zimmerman yang mendalam, mereka telah membangun pijakan yang kuat di Springfield dalam waktu singkat, dan bersama dengan 3 keluarga besar lokal lainnya di Springfield, yang dikenal sebagai 4 keluarga besar Springfield. Masalah ini bukan lagi pertempuran kebenaran yang sederhana. Bahasa Indonesia, itu adalah tabrakan dua keluarga papan atas. Oleh karena itu, Stan tidak boleh kalah. Jika dia kalah, keluarga Warner akan dipermalukan dan dia akan dipaksa untuk hidup dalam bayang-bayang Clinton selamanya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Jika tidak ada yang lain, kalian bisa pergi. Hank, kamu tetap di sini. Stan berdiri dan berkata. Beberapa petarung hebat saling memandang saat mereka meninggalkan ruang pribadi langit. Sementara itu, Hank tetap berada di dalam. David tidak menghadiri kelas hari ini dan Celia juga mengambil cuti. Dia akan menemani Celia di siang hari dan kembali ke hotel di malam hari. Ini terutama karena dia takut keluarga Chases akan melakukan hal lain padanya. John dan istrinya juga tidak terkejut. Karena keduanya sudah melakukan semuanya bersama, mereka hanya akan membiarkan mereka terus melakukan apapun yang mereka inginkan. John bahkan langsung meminta David untuk tinggal bersama mereka, namun David menolak. Dia masih memiliki banyak rahasia yang tidak bisa dia biarkan orang lain mengetahuinya saat ini. John dan istrinya juga sibuk dengan urusan mereka sendiri akhir-akhir ini. Pada dasarnya, mereka akan keluar di pagi hari dan kembali di malam hari. Maka, David segera menemani Celia ke hampir semua tempat indah di ibu kota.
Seminggu berlalu dengan cepat. Yang membuat David tertekan adalah mengumumkan poin mewah yang diprediksinya tidak terjadi. Dia hanya mengalami peningkatan lebih dari 200 poin mewah dalam seminggu. Tubuhnya telah meningkat dari level 6 yang luar biasa menjadi level 8 yang luar biasa, dan dia merasa bahwa dia seharusnya dapat melakukan pertandingan persahabatan dengan Lucas sekarang. Saat David menunggu dengan cemas, hari lain segera berlalu. Poin mewah akhirnya mulai meningkat seperti orang gila. Dalam satu hari, Yayasan Internasional Liga Timur menandatangani puluhan miliar kontrak dengan pabrik baja serta berbagai bahan lainnya di banyak wilayah di seluruh negeri. Hal-hal yang kurang di daerah pegunungan yang miskin seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan semuanya akan disediakan oleh yayasan. Namun, mereka tidak akan diberi uang. Ini adalah permintaan David. Dalam satu hari, poin mewah David meningkat lebih dari 200 poin, yang jika ditambahkan dengan jumlah awal, menghasilkan total 300 poin mewah. David kembali ke hotel di malam hari dan memperbaiki tubuhnya ke tingkat yang luar biasa. Setelah tubuhnya mencapai level 9 yang luar biasa, itu benar-benar menunjukkan bahwa itu dapat ditingkatkan lagi. David mengklik lagi tanpa ragu-ragu. Tubuhnya ditingkatkan dari level luar biasa 9 ke level luar biasa 10, dan kata maksimal, akhirnya muncul setelahnya. Itu juga berarti bahwa sekarang tubuhnya telah mencapai batas luar biasa, yang seharusnya sesuai dengan ranah puncak Dragon Ranker. Saat ini, dalam dunia nyata saja, dia sebenarnya berada di level yang sama dengan Justin. Namun, bahkan jika dia setara dalam dunia nyata, pengalaman pertarungannya masih jauh lebih rendah dari Justin, jadi dia harus terus meningkatkan kekuatan pikirannya. Masih ada 100 poin mewah yang tersisa, jadi dia meningkatkan kekuatan pikiran dari level luar biasa I ke level luar biasa 2. Kepalanya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Karena dia merasa sedikit hangat, David mandi dan berbaring di tempat tidur. Dalam 10 hari atau lebih, dia akan pergi ke luar negeri untuk bertemu Paul, dan 20 hari setelahnya, dia akan menyerang Dark Cape. Pertempuran ini akan menjadi pertempuran paling intens yang pernah dia temui sejauh ini. Tuan nomor 1 di Dragon Rank, Justin the Tyrant. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya.